Timnas Indonesia lawan Argentina di FIFA Matchday. Jordi Amat punya kenangan manis. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat memiliki pengalaman apik saat berhadapan dengan Lionel Messi. Duel kedua pemain ini diperkirakan akan tersaji pada laga Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Jordi masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menjalani TC yang akan digelar pada 5 Juni mendatang. Sementara mega bintang tim berjulukan La Albiceleste itu juga dibawa dalam laga tandang mereka di FIFA Matchday bulan Juni. Tidak hanya Messi, pelatih Lionel Messi yaitu Scaloni juga membawa skuad terbaiknya yang meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Berbicara tentang Jordi, dia merupakan salah satu pemain yang cukup berpengalaman di Eropa. Pemain yang saat ini merumput untuk klub Malaysia, Johor Darul Takzim tersebut sempat lama berkarir di Spanyol sebelum memutuskan pindah ke Belgia. Di Spanyol, beberapa tim yang sempat dia bela diantaranya adalah Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Saat membela Espanyol, Jordi Amat memiliki pengalaman yang cukup berkesan. Pasalnya, dia bersama timnya sukses menahan imbang Barcelona yang diperkuat Lionel Messi. Pertandingan tersebut terjadi pada Januari 2022. Jordi dan Messi sama-sama tampil sejak menit pertama. Barcelona mencetak gol lebih dulu lewat Cesc Fabregas. Sementara Espanyol membalas lewat Alvaro Verges pada menit 85. Sementara itu, pertandingan berjalan ketat dengan hujan kartu kuning termasuk yang diterima Jordi dan Messi. Laga ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Jordi Amat dengan bangga memamerkan hasil laga tersebut. Menurutnya, pertandingan ini cukup berkesan karena dia berduel langsung dengan Lionel Messi di lapangan. Barcelona bahkan tampil dengan skuad terbaiknya termasuk beberapa pemain bintang yang mereka miliki. Jika Messi turun di laga ini, maka akan tersaji duel ke-6 antara Jordi melawan mantan bintang PSG tersebut. Seri 1-1 melawan Barcelona yang merupakan tim terbaik saat itu. Jadi ya, itu memori bagus, kata Jordi Amat dilansir bolaspo.com dari laman PSSI. Di sisi lain, Sandy Walsh berlatih spesialisasi bek kanan untuk FIFA Matchday Juni 2023. Debut di tanah air kakek gantikan Asnawi. Pemain naturalisasi teranyar Indonesia, Sandy Walsh berlatih khusus untuk posisi bek kanan jelang laga FIFA Matchday Juni 2023. Demi maksimal saat debut untuk timnas Indonesia, Sandy Walsh terus berlatih sendiri jelang laga FIFA Matchday Juni 2023. Sudah tak bersama Kevin Missalin karena kompetisi telah usai, Sandy melakukan latihan bersama pelatih pribadi di Marbella, Spanyol. Latihan tersebut tentu dilakukan untuk mempersiapkan fisik sebelum menjalani debut bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melawan Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sandy sendiri sangat menantikan debutnya berseragam merah putih, khususnya untuk laga lawan Palestina yang digelar di Surabaya, kampung halaman kakek Sandy. Sandy Walsh memiliki darah Indonesia melalui ibunya yaitu Brigita Portier. Ayah Brigita Portier berasal dari Surabaya dan ibunya berasal dari Malang. Saya baru saja mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Matchday Juni di Surabaya, ujar Sandy. Itu merupakan kampung halaman kakek saya. Saya sangat senang mendengarnya. Semangat! Sampai jumpa di FIFA Matchday Juni, tambahnya. Kini pada video di channel YouTube pribadinya yang tayang pada Sabtu 3 Juni 2023, Sandy Walsh terlihat berlatih khusus untuk posisi bek kanan. Satu lagi, sebelum terbang ke Surabaya, tambahnya. Sesi individual dengan latihan spesialisasi untuk bek kanan, tulisnya. Mungkinkah Sandy Walsh memang dipersiapkan debut di timnas Indonesia di posisi bek kanan? Hal ini semakin menguat karena kondisi Asnawi Mangkualam yang belum diketahui seberapa parah cederanya. Asnawi Mangkualam tercatat 3 kali mendapat perawatan karena mengalami kram saat bertanding untuk Jeonam Dragons versus Ulsan Hyundai di babak 16 besar Piala FA Korea di Stadion Gyeongyang, Rabu 24 Mei 2023. Pada Sabtu 27 Mei 2023, Asnawi tidak masuk skuad Jeonnam Dragons saat melawan Seongnam City. Kemudian Asnawi masih mengalami cedera. Kini tinggal menunggu keputusan apakah ia masuk skuad pada laga 4 Juni saat Jeonnam Dragons bertemu Kim Seon Sangmu.
Kode keras Emil Audero follow Instagram Erick Thohir. Bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kode keras Emil Audero follow Instagram Erick Thohir. Apakah itu pertanda dirinya tertarik membela timnas Indonesia? Belum lama ini pecinta sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar kiper Sampdoria Emil Audero mengikuti Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram. Lantas hal itu menimbulkan spekulasi besar dari publik sepak bola Indonesia. Sekedar informasi, Emil Audero merupakan pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Ia bahkan diketahui lahir di Mataram 18 Januari 1997. Akan tetapi dirinya besar dan banyak menghabiskan karir di Italia. Saat ini, Emil Audero juga memiliki kewarganegaraan Italia. Jauh sebelum merebaknya kabar Emil Audero mengikuti Erick Thohir di Instagram, ia pernah didekati PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Tapi, ayah Emil Audero Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Nahasnya nasib Emil Audero juga tak cukup baik. Pasalnya, timnya Sampdoria harus degradasi ke Serie B musim depan. Di samping itu, Italia juga tak kunjung memanggilnya ke jajaran tim nasional. Di sisi lain, PSSI juga tengah gencar mencari pemain berstatus Grade A untuk membela timnas Indonesia. Sebab memiliki pengalaman merumput di Italia, bisa saja Emil Audero dirayu lagi oleh PSSI. Apalagi saat ini PSSI tengah gencar bertransformasi menjadi lebih baik pasca terpilihnya Erick Thohir jadi ketua umum. Terlebih jadwal timnas Indonesia terbilang cukup padat. Selain menghadapi FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia bakal melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih jauh lagi ada agenda Piala Asia 2023 yang baru digelar pada Januari 2024 di Qatar. Melihat hal itu dan nasib kurang baik Emil Audero di Sampdoria, bisa saja dirinya berpikir ulang untuk menerima pinangan PSSI. Meski saat ini belum ada kabar pasti alasan utama Emil Audero mengikuti Erick Thohir di Instagram dan ketersediaannya gabung timnas Indonesia. Di sisi lain, Indra Safri pantau penampilan Ahmad Al-Khuwailid di Qatar. Sinyal bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih timnas U23 Indonesia Indra Safri memantau dan bertemu gelandang Indonesia yang bermain di Qatar Ahmad Al-Khuwailid Mustafa. Pertemuan Indra Safri dengan Khuwailid terungkap dalam postingan Instagram sang pemain. Gelandang 23 tahun tersebut juga bertemu dengan sesama kompatriotnya yaitu Fahri Agri yang juga tampil di Liga Qatar. Senang bisa bertemu dengan Coach Indra Safri, tulis Khuwailid dalam unggahan instastory pribadinya. Selamat telah membawa pulang trofi SEA Games. Ahmad Al-Khuwailid Mustafa sendiri pemain berdarah Indonesia. Khuwailid sendiri lahir di Loksmawe, Aceh 29 Januari 2000. Keluarga Khuwailid kemudian memutuskan untuk tinggal di Qatar sejak dia belum genap setahun. Bisa dikatakan karir Khuwailid moncer di Qatar. Khuwailid memulai karirnya di klub Al Duhail. Sejak 2020, Khuwailid kemudian direkrut klub Liga Kasta tertinggi Qatar yaitu Qatar SC. Musim ini saja, Khuwailid sudah tampil 13 kali. Meski begitu, ia sudah masuk dalam skema taktik dari pelatih Yosef Safri. Pertemuan Khuwailid dengan Indra Safri juga mendapatkan reaksi positif dari warganet. Banyak yang menduga bahwa Khuwailid jadi salah satu pemain yang dalam radar pantauan menuju timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia sudah banyak dihadapkan agenda pada tahun ini. Salah satunya adalah ajang FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di usianya yang sekarang, Khuwailid kemudian masih bisa membela timnas U23 Indonesia. Dirinya masih bisa untuk membela timnas U23 Indonesia pada Asian Games 2022 di China. Untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 masih belum bisa dipastikan.